Subhana man Maha suci Allah lam yaj'alid dalila ala awliyaihi anu teu ngajadikeun dalil ciri ka wali-walina Allah. Wali ku Allah jadi tembongkeun. Nah carita kieu. Rasul ku Allah dipasihan risalah. Wali ku Allah, nabi ku Allah dipasihan nubuwah. Risalah nubuwah sehingga lahir, sehingga kemudian sah diucapkan wali disebutkan batin. Maha suci Allah man lam yaj'al adalil ala auliyaih. Maha suci Allah anu teu nyimpen tanda dina wali-walina Allah. Tandaan, cirian. Maha suci Allah yang enggak bikin tanda di wali. Terus bila min haitsu dalilu alaihi. Tapi Allah nyeun tandana teh di wali tanda sifat-sifat Allah, tanda asma Allah muncul di eta wali. Udah wali teh sabar. Eta sifat Allah, asma Allah as-sabur. Teu boga ambak wae, sabar. Sehingga ya istilah waskun min ausofil auliya al-balha, tanda-tanda salah sahiji sifat wali, salah satu sifat wali itu bolon. Teu ambekan di cara kanan enak kan bolon lain bolon balet lain emang geus ambekan marah na lu pas entok jeung sasa bodoh lain dinya nyeri ku atuh dicecer wae ih sabodoh wae sugan urang teh tingali atuh dina raut mukana robah sok sanjajan teu nemalan teu ngucapkeun sama sekali tetep bae ajreng wasbun min ausofil auliya al-balad. Kembali deui kana hikmah. Maha suci Allah yang tidak menjadikan tanda di wali-walinya, tapi malah Allah jadikan tanda di wali-walinya itu tanda Allahnya, ciri-ciri Allahnya, asmanya, sifatnya. Walam yuwasil ilaihim ila man arada ayyuwasila. Dan Maha suci Allah juga Allah yang tidak mengusulkan seseorang ke Allah dengan orang itu, tapi wusulnya seseorang kepada Allah itu oleh Allah. Perjuangan orang itu Allah tutup. Dan Allah Maha suci walam yusil ilaihim illa man arada yusilahu ilaihi. Mual ayat wusul kudirina, tapi wusul maku Allah dijemput. Dianggap cukup merubuhkan nafsuna, dianggap cukup mengalahkan dirinya. Sudah kalah, selesai, dianggap cukup. Kosan dijemput, orang dijemput ke ambulan, saya dijemput ke ambulan. Nunggus anggus, karek dijemput ke ambulan, jemput ke ambulan. Gitu ke Allah, geus anggus, cerah, rek anggus, kareklah dijemput. Adalah dinamian al-usul ila hadratil maqbul wal usul ila hadratil rasul. Ke penjelasan usul kepayun benar di sisi ilmiah, di sisi ilmu terus enak ya.
Rubbama atla'aka ala ghaibi malakutihi wa hajjaba anka al-istighrafa ala asraril ibadi. Kadang-kadang Allah membukakan kepada seseorang hijab sehingga orang itu terbuka alam malakut. Tapi Allah masih menutupi yang lebih rahasia, yaitu keadaan batin setiap orang. Oke, ulangi deh. Rubbama atla'aka ala ghaibi malakutihi. Kudu tutupkan kita. Oke. Lebih. Rubbama atla'aka ala ghaibi malakutihi. Kadang-kadang Allah membukakan kepadamu atau ke seseorang gaibnya alam malakut. Alam malakut, alam langit, ya alam mulki, alam dohir, alam malakut, sapu samawat, alam langit. Kadang-kadang ku Allah dibukakan sewaktu-waktu ke seseorang atau bahasa di dia maka anjeun kadang-kadang Allah bukakan kepadamu gaibnya alam malakut. Langit 1, langit 2, langit 3. Seseorang atau kepada kita mungkin saja nanti kelak. Tapi wahajaba angka al-istighrafa ala asraril ibadi. Tapi Allah menutupimu. Tapi Allah menutupi orang yang Allah sudah bukakan hijab malakut itu asrornya seseorang, asrornya hamba-hambanya Allah. Inilah makanya ada istilah ma'rifatul wali, ma'rifatullah aksaru min ma'rifatil wali. Ma'rifatul wali aksaru min ma'rifatillah. Ma'rifat kawali itu lebih sulit ketimbang ma'rifat kawali. Karena Allah tutup, Allah rahasiakan. Lebih sulit ketimbang kita mengejar gaibnya alam malakut. Muanya ho kawali kecuali wali, ngan walina wali gede. Mun wali leutik-leutik mah moal nya ho kawali nu sejenna deui. Samodel harita kisah Syekh Nawawi boga tukang kebon ngaranna Ki Banjang. Tukang bonteng wali, waliun min auliyaillah. Banjang ieu teh nyaho bahwa dirina wali. Wali eta wilayah karena ruhna masing-masing lapisan ruhna. Ruh jismani berarti wilayahna abdal. Ruh sironi berarti wilayahna gaib. Ruh sultan berarti wilayahna kutub. Di wilayah-wilayah awal sehingga ulah boroning nu batur kabatur sehingga kawalian dirina sorangan ge teu nyaho. Bisa jadi orang nu jamaah suka ka dieu wali-wali kali. Wali kajian nundutan keman. Wali muga wali. Jadi orang kababaturan batur ngaji husnudon bae nalika salah husnudon urang teu dosa. Wah wali baturan urang boga wali. Buktina loba hutang itu pusing heuh. Nah gitu wae. Wah wali ka ciri geus teu hubudun loba hutang itu pusing kan. Gitu mah geus husnudon mah ulah halbakeun suudon mah sok sanajan bener ge tetep dosa. Husnudon mah bagus agama walaupun itu salah tetap kita mendapatkan pahala. Mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Balik deui kana yang tadi.
Kadang-kadang Allah membukakan ke kita orang lain lah, bahasanya dia maka kamu, karena orang lain kelas nah kadinya hanya tanda kernyelam karena ilmunya. Kadang-kadang Allah membukakan ke seseorang itu gaibnya alam malakut, tapi Allah masih menutupi orang itu dari asrornya hamba-hamba Allah, rahasianya hamba-hamba Allah. Asror sir tina ruhani na bahasa di lelembut hatena. Ternyata katinggalin mah jamaah sih katinggalin cumplang sambleng teu bogo, ternyata jero nama sareng Allah. Jero nama ternyata dirina manehanana terus melalui panah kahiji bahkan terus sampai kana panah kedua. Bahasa panah kahiji sareng panah kedua eta bahasa konsep sabenerna. Bahasa konsep. Bahasa konsep teh kumaha? Bahasa keadaan dilakukan kos konsep kupu-kupu awal-awal ngatulan ngajijikeun ngagilakeun ka batur, kemudian jadi kaca-caka, jadi kepompong rupana tuh masa kehancuran melalui ngaleti hileut rek jadi kupu-kupu pangpae heula tah kae heula, kemudian jadilah kupu-kupu, jadi kupu-kupu nu bagus sabegan resepeun. Nah saatos jadi kupu-kupu sok ka mana eta kupu-kupuna teu aya eta panah kedua, masa kehancuran kedua. Begitupun juga kita, lain awak anu hancur, lain rasanya yang hancur. Hasrat ke selain Allah tidak ada. Malah kaciri tadi dibejakeun. Bahkan langit mungkin kaudag, tapi mualnya ho karena kehancuran seseorang. Muncullah kemudian asrar, lebih dirahasiakeun ku Allah, lebih dirahasiakeun ku Allah. Kos kumaha sih cirina jalma panah apa molongo jalma bodoh gitu. Bahkan mungkin lebih sinergi dina usahana, lebih sinergi giat dina ibadahna, lebih sinergi dina dagangna, mungkin bae mungkin. Karena eta mah leuwih gaib. Untuk zaman tos nauli panah teh ujug-ujug rame tamuna, loba nu minta berkah. Nah, lain kitu. Seurang anu ngalap berkah eta mah di wilayah pertama Abdal. Nah, di wilayah Abdal, wilayah pertama wali pan tilu wilayahna 1000 kelas kawalian di wilayah kelas wilayah pangluhurna gugup, wilayah kedua baik, wilayah katilu ada. Nah wilayah di Abdal pan handap-handapna wilayah keramat tuh. Nah, menurut Tuan Syekh Abdul Qadir lain kuringnya lain. Menurut Tuan Syekh Abdul Qadir wilayah panghandap-handapna wilayah keramat. Mungkin bae zaman minta cai, zaman ngarap berkah, tapi ternyata kawalianna kelas tinggi. Bisa jadi jalmana pedagang lauk meureun di pasar, tukang sabun bisa jadi. Kos intin di Jati. Bisa jadi. Ngan aya wali kelas tinggi mah nyahueun dirina tos aya wilayahan sareng kemudian nyahueun jalma-jalma anu tos dipasihan wilayah. Sebenarnya wilayah nama hiji, kemudian kok aya batasan-batasan, aya kasta, wilayah abdal, wilayah gaib, wilayah kutub. Mun cahaya mah naonnya? Kurung. Kok cahaya matahari cereng kadieu pan sadaya cahaya matahari. Katakanlah ieu teh wilayah cahaya matahari ka urangna, disekat-sekat. Cahaya tadi disekat-sekat tergantung wadah-wadahna eta nu menentukeun wilayahna naon. Maka
anu ti kutub mah kemudian nyaho karena wilayah anu sejen karena emang sekatna leuwih ipis. Jadi bisa ningali kanu meunang wilayah seperti dirina. Batur aya nu tos meunang cahaya waliyun. Eta pan asma Allah. Aya tos meunang cahaya tapi teu nyaho bahwa ieu teh cahaya jeung teu nyaho batur ge meunang nu batur meunang cahaya padahal mah caangna ngarasakeun tos nya caangna mah tos bisa sabar, tos bisa syukur. Sifat-sifat Nabi di dirina tos aya berhubung jalma bodoh, lain alim lain ulama, tos meunang cahaya Nabi teu ngarasa. Dirina iya ya sifat Nabi nya kitu kan geus. Wali tah eta lah disebut sholihin. Itulah yang disebut solihin. Bukan dari kalangan ulama, tapi nempuh perjalanan ruhani. Ada murrobinya, ada yang mengasuh ruhnya. Dialah terus berjalan dan kemudian mendapatkan wilayah. Dia nggak tahu. Dia sendiri nggak tahu. Karena bukan dari kalangan ulama. Kan tinggi karena kalau dari kalangan ulama akan sangat merasa tinggi karena ulama punya sifat Allah yang mulia yang tinggi yaitu sifat al-ilmu. Nah, kebedaannya teh lamun tos berhasil ilmu kan berfungsi besar. Belum apa-apa mah mau berfungsi. Can ka Allah mah can berfungsi gede. Bisa jadi disalahgunakan gitu. Ilmu banyaknya. Kos kisah Imam Ghazali. Imam Ghazali guguru ka jalma awam, tapi wali saha Yusuf Nasaji tukang sol. Tapi suksesna Imam Ghazali jadi imam na dina tasawuf. Sampai terbukti ngarang kitab anu monumen luar biasa terkenal sampai ka ayeuna 1000 tahun jarakna 1000 tahun 505 Imam Ghazali ayeuna 1400 hampir 1000 tahun kitabna masih dipakai sampai ayeuna luar biasa. Ya ngaji kieunya. Kalau ngaji hikam gini tasawuf, alangkah indahnya, alangkah bagusnya kita lagi belajar zikir, lagi belajar ingin ke Allah. Dan kalau indahnya sudah talqin. Karena kalau belum seperti belajar yang bukan waktunya, belum untuk dipakai untuk dia. Tacan talqin, tacan diajar zikir, ngajina hikam moal asuh, enggak moal asuh. Moal asuh. Ya, terus. Man atla'a ala asraril ibadi walam yatakhallaq bi rahmatil ilahiyah kana itla'uhu fitnatan alaihi. Fitnatan alaihi terus Wasababan lijaril wabali ilaihi. wasababan lijaril Wabali ilaihi. Nauzubillah subhanallah. Bisi di antara kita kemudian menjadi wali dan walinya kelas tinggi. Hati-hati. Awal-awal Allah bukakan alam malakut, gaibnya malakut Allah bukakan, tapi nggak tahu rahasianya orang lain hamba-hamba. Kemudian naik lagi orang itu, naik lagi sehingga bukan saja gaibnya malakut Allah bukakan, juga orang itu Allah bukakan gaibnya rahasia setiap orang. Masih eta mah ternyata soleh ge sosolehun.
tawaduna kita orang teh tawadu soang dongko orang rek nyadok kanjut. Nah, gaibnya batin orang Allah bukakan ke orang itu. Awal-awal Allah bukakan gaibnya malakut, kemudian Allah bukakan gaibnya ruhani asrar seseorang. Setiap orang tahu ini nggak benar, ini kayak biasa tapi asli, sungguh-sungguh ke Allah. Ada emang alim ya sungguh-sungguh. Ada orang yang sudah Allah bukakan rahasia hamba-hambanya. Nah terus karena tapi lam yatakhallaq bi rahmatil ilahiyah. Tapi orang itu setelah Allah bukakan gaibnya malakut, setelah Allah bukakan gaibnya rahasia yang ada di dada setiap orang, di ruh setiap orang, hati setiap orang, dia tidak melakukan, dia tidak berakhlak dengan akhlaknya Allah yang penyayang, dengan akhlaknya kekasihnya yang sangat penyayang. Punya akhlak Allah. Kalau dengan dibukakannya gaibnya malakut, gaibnya asrar setiap hamba-hamba, tapi tidak menjadikan orang itu berakhlak akhlaknya Allah dan akhlaknya kekasih Allah. Dibukakeun alam malakut, dibukakeun rahasia jero-jero batur, tapi teu nyieun, teu bersyukur gitu nya, teu nyieun, tidak membuat dia berakhlak memakai akhlaknya Allah dan berakhlak memakai akhlak kekasihnya Allah, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seperti itu maka orang itu terus kana itla'uhu fitnatan alaihi, maka terbukanya gaibnya malakut untuk dia, terbukanya asrar rahasia orang lain untuk dia, malahan itu sebuah fitnah untuk dia. Nah bos ulah boloning anu kasih urang nunggus nyawa malakut geus nyarawa rahasiana qalbu batur eta wali gede aya nalebosna. Nalebos terbukana gaibna malakut, terbukana gaibna asrar dada setiap jalma, setiap orang, setiap hamba itu lamun ku terbukana dua hijab eta tidak membuat orang itu berakhlak memakai akhlaknya Allah yang mempunyai sifat Ar-Rahman, Rasul kekasih Allah yang mempunyai sifat Ar-Rahmah, Nabiur Rahmah, Nabi yang punya kasih sayang yang sangat tinggi. Maka itlaknya, terbukanya hijabnya itu sebuah fitnah untuk dia dan sababan lijaril wabali ilaihi, dan menjadi penyebab datangnya bala besar untuk orang itu. Nauzubillah min dzalik. Bala gede. Kehancuran, jatuh. Aduh, intina kumaha ieu. Cacahan jauh deui. Natijana dua hikmah ieu. Urang terus jeung terus emang terus tawakal ka Allah. Rumah terus-terusan. Satatan sampai ulah aya diri we, ulah aya terus orang itu
Tidak daya upaya, tidak daya upaya, tidak daya upaya. Di awal sampai ke di perjalanan, terus jauh perjalanan, tidak daya upaya, tidak berdaya terus-terusan. Kita bukan siapa-siapa, bukan siapa-siapa. Sebanyak apapun pemberian Allah itu dari sisi Allah, bukan dari sisi perjuangan kita. Komode karek bisa himer kos manuk makawang-awang malangkeun saja ngancrat urang ada saja dan itu apa ieu geus tembus malakut geus kabuga gaibna hate batur masih ada jalan untuk jatuh. Alhamdulillah rek ngaji urang salat kubroh heula bisa balak ngaji magi ulah galau orang tambah di orang bararodok lapor heula ka junjungan Rasul bade ngaos hikam ya bab jerawan tilu sakadek deh itu jodoh itu ya hazun nafsi bil maksiati johirun jariyun. Berperannya nafsu dalam maksiat itu jelas nyata udah ketahuan. Maksiat pasti biangna nafsu ya udah jelas itu mah. Haddun nafsi fil masyiyati dohirun jaliyun. Berperannya nafsu, andilnya nafsu dalam maksiat sudah jelas. Ikut sertanya bagian nafsu dalam maksiat sudah jelas. Dohirun jaliyun jelas sekali. Tapi wahajuha binto'at batinun khafiyun. Hati-hati kita nih, hati-hati. Karena nafsu itu tidak hanya andil di dalam maksiat, tapi juga kadang-kadang andil di dalam ketaatan kita. Dan andilnya nafsu dalam ketaatan itu batinun khafiyun, tidak ketahuan samar di dalam. Andilnya nafsu dalam maksiat jelas sekali. Tapi andilnya nafsu dalam ibadah kita, dalam tahajud kita, dalam baca Quran kita, dalam berderma kita, dalam bersosial kita dengan masyarakat, dalam ibadah kita, dalam kebaikan kita, tidak ketahuan samar tuh padahal nafsu horengan. Nah. Aduh. Batinun khafiyun, tidak ketahuan samar. Terus, ya kan? Wa mudawatu ma yakhfa. Sedangkan mengobati apa-apa yang samar itu Sokbu ilaji sulit sekali untuk mengobatinya, menyembuhkannya. Bahkan yang penting boleh dikit la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bener rubah nafsuna. Ya asa-asa saya ibadah ger bener ya orang ger bener. Padahal ger ditumpahkan ku nafsu. Ya ketahuan. Enggak ketahuan. Ketahuannya setelahnya. Setelah banyak ibadah kok kemudian
merasa lebih baik dari orang lain, merasa lebih suci dari orang lain, semau-mau hidupnya ke orang lain. Nah, kos mana? Kos kita seorang suami, di antara ketaatan suami untuk keluarganya yang ngasih nafkah, padahal rezekinya dari Allah. Lagi subur itu sama istrinya, melaksan suami itu lagi banyak duit ke istrinya, nyalakan apa? Nyusuh tuh bersih. Nganapakan pemajikan ditumpahkan guna nafsu tuh. Padahal nu ngarejekian Allah lain urang dipakai ku Allah keur dipake ngarejekian anak kana majikan. Semau-mau jadinya. Karena ngerasa tuan bapak cerih payah. Ti bobot ti banting sampai ke pohon cilik dikait ke tah bolong. Horengan rantai, karena tak ada dipasangkan dia. Anjing karena ya kak. Berhubung taat nangannya makanya cari nafkah kan ketaatan sebuah ibadah. Rezeki mah tetap mutlak, bukan dari usaha, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa disangkut pautkan dengan usahanya? Setelah banting tulang, bapak capek yuk. Menandakan kita tidak tulus. Tuh katanya homan. Batin apa? Seperti orang ulama, mungkin orang berilmu, semau-mau ke orang bodoh tuh, sehingga jadi juragan agama. Ulah neraka ini gede pokok tak. Lamun karasa Allah Maha Caket, lamun karasaeun ku dirina Rasul teh ningalikeun ngomong gitu isin tante. Kuring diajar ka Maulana Habib Al-Arifillah Habib Lutfi anu digembleng ku anjeunna. Dirina ka Allah, dirina ka Rasul, isi nanti. So, semakin loba ilmu, semakin loba ibadah, semakin loba berderma, tapi semakin izin ka Allah, tidak semakin malu kepada Rasul, menandakan ini nggak beres semua ilmu dan ibadah kita. Habib Lutfi. Kita semua mudah-mudahan Allah berkahkan panjangan umurnya, dan keluarganya. Allah terus tambahkan kemuliaan, sifat penyayangnya. Jangankan ke orang-orang dekat, kalau ke orang yang nggak kenal pun dia terobos sampai urusan-urusan terkecil. Semampunya dia menolong. Luar biasa. Ini urusan terus sampai urusan agama, syariat, sampai urusan detik. Kan nyari huntu di Pamubaran kan. Sakti luar biasa hidup itu. Pih. Cagil. Ya. Terus Rubbama dakhala riya'u 'alaika min haitsu la yanjuru khalqu ilaika. Kadang-kadang ria masuk kepada kita. Ria, penyakit ria ada di batin kita, masuk ke batin kita. Katakanlah virus, lain corona ya. Virus ria masuk ke batin kita, sama sekali tidak ada yang tahu. Karena ya ria, ya sum'ah, ya tasonnu. Ria itu inginnya dilihat orang. Sum'ah itu inginnya didengar orang. Perhatian
perhatiannya ke orang, perhatiannya ke makhluk, bukan ke Allah. Ingin dilihat orang, lihat. Ingin didengar orang, sum'ah. Langkahnya, setiap gerak-geriknya, harokatnya. Kalau pendakwah itu dakwah, langkah dakwahnya itu dibikin-bikin. Jadi mencari perhatiannya hanya makhluk, itu tasonnu namanya. Nah, nya disebut lain asli di jerona tasonnu, bikinan. Bahasa ini modifikasi. Dimodif. Kumaha kok. Ngomong nama kayak retorika, ngalangkah nama kayak lagu wali gitu. Lagu solehin orang-orang kadut. Orang-orang kadut sakala dicaplok. Terus istisrafuka ayalamal khalqu bihususiyatika dalilun ala adami sidqika fi ubudiyatika. Ulangi. Istisrafuka ayalamal khalqu bihususiyatika engkau mengagungkan diri agar orang itu tahu saya ini bukan orang awam, saya ini orang khusus. Tentunya orang khusus itu punya khususiyat. Allah berikan khususiyat, kelebihan. Khususiyat itu garis miring ada khawarikul adah. Jadi tim lamun nya tim coba doakeun anu supaya hasil unggul. Jadi mah ngomong 1000 kalinya. Mun orang khusus mah nya unggul tuh kudu ngawiri dipasihan khususiyat ku Allah. Beda khusus, tidak sama dengan yang lain. Khusus orang awam, orang khususnya khusus. Berusahanya engkau agar supaya orang lain itu tahu bahwa saya ini orang khusus. Tegas nama pamer kedekatannya dengan Allahmu. Saya ini orang dekat dengan Allah. Saya ini orang dekatnya Rasul. Berusahanya agar orang tahu saya itu sudah nggak putus-putus dari hopinya, itu paru-paru di hopinya. Tapi dia berusaha orang itu agar tahu. Pakai gaya kayak pakai apa? Acolongan. Itu menandakan dalilun ala adami sidqika, menandakan orang itu tidak ada tulusnya dalam ibadah kepada Allah. Dia belum mencari Allah, tapi dia masih mencari-cari perhatian makhluk, ingin mendapatkan pujian, sanjungan, ingin disebut sufi, walaupun kamu jangan tasawuf, ingin disebut orang soleh, ingin disebut orang-orang yang lebih. Itu tanda bahwa kita kalau seperti itu, kita kemudian diberikan khususan oleh Allah, mendapatkan khususiyat. Dan kemudian kita berusaha agar orang lain itu tahu saya ini orang khusus, tidak sama dengan yang lain. Itu menandakan kita itu belum tulus dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini lagi nyenter hati kita semua. Intinya ya, supaya kita lebih tahu ke akhlak baginda Nabi dalam perjalanan melaksanakan perjalanan rohani ke Gusti Allah, supaya nggak jatuh lagi, biar mulus jalannya terus. Yuk. Goyib nazrul khalqi ilaika, sembunyikanlah, buanglah
penglihatan makhluk dari perasaanmu. Linajrillah ilaika, Karena Allah melihat. Nah, buanglah pandangan matamu, pandangan mata makhluk dari hatimu, karena Allah melihatmu. Jadi hatena ulah susar sasar hayang ditinggalikan ku makhluk. Cara ngabuangna naon? Rasakeun Allah maha ningali ka urang. Rasakeun Kanjeng Nabi merhatikeun urang. Eta kan. Tambahan mah gak ngurusin ningalikeun moncong ka urang izin teu. Itu cara membuang supaya hati kita nggak terus mencari-cari pandangan makhluk, ingin ditilai nanti sama orang aja. Benar-benar ingin ditilai sama orang, melakukan kebaikan kecil, ingin supaya disebut orang baik, ingin supaya disebut orang soleh, ingin supaya disebut orang barahan, dermawan. Itu mencari-cari, hatinya mencari-cari penilaian makhluk. Cara membuangnya sudah terus dikir dan kemudian rasakan Allah maha melihat kita. Kanjeng Nabi melihat kita. Terus Wagoib an ikbalihim alaika, bisuhudi ikbalihi alaika. Dan hilangkanlah dari hatimu menghadapnya makhluk kepadamu. Jika terus kemudian rasakan Allah maha hadir di kita semua. Dikir heula rasakan Allah maha hadir, rasakan Allah maha menyaksikan kita, maha dekat. Sadaya diliput ku Allah, Allah ngagaduhan nami. Allah punya asma nama al-muhit, semuanya di dalam Allah. Dan sudah jangan dibayang datnya, tak akan terkejar oleh akal kita, tak akan terkejar, tak akan ada yang bisa mengenal Allah, tak akan siapapun itu kecuali oleh Allah. Ada istilah arabtu rabbi bi rabbi, aku mengenal Allah, aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Aku mengenal Allah itu dengan Allah, oleh Allah. Siapapun tak akan yang kenal, tak akan ada yang kenal Allah dengan dirinya, kenal kepada Allah oleh Allah, ku Allah. Terus Man arafal haqqa syahadahu fi kulli syai'in. Man arafal haqqa syahidahu fi kulli syai'. Siapa yang sudah Allah berikan anugerah makrifat, dia mengenal Allah oleh Allah, maka syahidahu fi kulli syai', orang itu akan menyaksikan Allah dalam setiap sesuatu. Man arafal haqqa syahidahu fi kulli syai'. Sok warang ya. Man arafal haqqa syahidahu fi kulli syai'. Balikan deh. Man arafal haqqa syahidahu fi kulli syai'. Man arafal haqqa syahidahu fi kulli syai'. Siapa orang man arafal haqqa, siapa orang yang sudah mengenal Allah, syahidahu, maka orang itu akan menyaksikan Allah fi kulli syai', dalam setiap sesuatu. Baik sesuatu yang hubungannya dengan pandangannya, atau sesuatu yang hubungannya dengan pendengarannya, sesuatu yang hubungannya dengan akal pikirannya, atau sesuatu yang hubungannya dengan kulit jismaninya, bahkan juga nanti ke dalam sesuatu yang hubungannya dengan hatinya, ruhaninya, berhubungan. Kalau orang kita sudah punya derajat, hubungan dengan yang lain pun, misalkan katakan sudah jadi wali orang itu, hubungan dengan wali yang lain juga tetap dia itu kalau sudah Allah berikan makrifat,
sudah mengenal Allah, hubungan antar wali satu dengan walinya yang lainnya juga tetap menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lepas menyaksikan Allah dan kemudian merasakan kekasihnya baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, atas, kan? Tik-tik, maka Waman paniya bihi gobaan kuli syai'in. dan siapa orang, oh hikmahnya kan ada. Waman faniya bihi goba An kuli syai'in. an kulli syai'. Tadi mengenal waman faniya bihi goba an kulli syai'. Dan orang yang telah fana dengan Allah maka hilanglah semuanya oleh Allah juga. Awal-awal orang itu meribat, maka akan menyaksikan Allah dalam segala sesuatu. Kemudian orang itu fana oleh Allah, fana. Dan kemudian setelah orang itu fana dengan Allah, seperti ucapan Tuhan Syabdul Qadir, fanaun billah wa fanaun bi rasulillah. Fana. Terus fana sareng Allah goba an kulli syai', maka hilanglah kepadanya semua sesuatu. Lain leungit tina matana, lain leungit tina ceulina, lain tina pikiran. Geus begitu mah leungit kabeh make teu wauh ka anak pamajikan atuh. Nu kitu mah seteres. Maksudnya melihat apapun sudah semuanya tidak berdaya, tidak ada yang mempunyai kekuatan, hanya Allah lah satu-satunya yang punya kekuatan. Semuanya hilang. Hilangnya bukan hilang dari mata ini, bukan hilang dari telinga ini, bukan hilang dari akal pikirannya. Hilang semuanya, tidak berdaya. Berikut dirinya. Sekaligus dirinya. Itulah orang yang sudah fana. Dia mengajar ngaji, dia tidak berdaya, dan yang ngaji pun tidak berdaya. Ketika orang ngaji punya ilmu, dia tahu kenal Allah yang kasih ilmunya, bukan dari dirinya. Obat sembuh bukan dari obat. Minta syariat usahakan sama kita, kemudian ada perubahan bukan dari kita. Ininya Allah begitu. Dan ketika orang yang sudah mengenal Allah akan dibegitukan oleh Allah. Hilanglah semuanya, tinggal satu-satunya yang wujud, yang punya sifat wujud, wujudul hakiki, hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita wujudnya adanya diadakan oleh yang maha ada, Allah Subhanahu. Atas angin. Lubangnya nih. Lembes enggak suara. Ini nu tadi dibaca entar saja. Ijri. Ya. Enggak. Wa man ahabbahu lam yu'assir alaihi syai'an. Oh ya, berarti satu hikmah ini 3 tahapan. Satu tahapan orang maribat, kemudian tahapan panah, dipanakan oleh Allah, dan tahapan orang yang sudah rasanya hanya ke Allah. Orang yang sudah Allah berikan cinta. Waman ahabahu, bahasanya kan begitu. Orang yang sudah mencintai Allah, tapi tak akan ada orang yang bisa mencintai Allah dengan cinta dirinya. Cinta kepada Allah, cinta dikasih Allah oleh Allah, kemudian barulah bisa cinta ke Allah. Itu man ahabahu namanya. Orang sudah ketika seseorang sudah mencintai Allah, ketika seseorang sudah mencintai Allah karena Allah berikan cinta, maka lam yuthir
alaihi syai'an alaihi syai'an, semuanya selain Allah baginya tidak mempengaruhi, tidak ngepek, tidak ada yang mempengaruhi batiniahnya. Kalau orang itu sudah Allah berikan kesempurnaan, yaitu cinta. Tingkat tinggi di dalam thariqat adalah hub. Tingkat tertinggi dalam thariqat adalah cinta. Cinta. Allah berikan cinta. Karena dengan cinta hilanglah semua kejelekan, hilanglah semua keburukan. Kemudian jadilah mulia. Engkau sekia seperti cinta kan ada dua, ada hubun tobiyun, hubun ihtiyariyun. Kita kalau sudah suka sama perempuan, itu perempuan kentut nih. Kan marah gak kita? Enggak marah. Kita terima, kan jadi bagus kita tuh. Dicubit atau disakitin tetap cinta aja. Jadi bagus kitanya. Cinta itu membawa kita ke kebagusan. Jelas-jelas salah enggak, nyari sempurna. Jelas-jelas banget nah barolong nyari sempurna gitu. Eta lah cinta. Lo baca rawatan sempurna itu seperti bintang-bintang di langit, menambah indah wajahmu. Jarawat malu eta ngana jerona getih. Eta lah cinta, eta buta di sakalana. Allahu Akbar. Eta. Tas kalau orang mabuk cinta, santri mabuk cinta, itu mah gampang baju kafe. Lain dikir namanya salawat. Gampang bae. Ngadaplok, begilik deui mana ya SMS teh datang. Jadi perhatiannya pikirannya, dikir mah dikir, dibaca mah dikir habisnya ya dibaca. Dan SMS gedung datang ya, SMS gedung datang ya. Dikir jahat dibaca, dikir hobi dibaca, tapi anu ditangguh-tangguh teh lain kenal galon, tapi SMS tika bogoh. Dibalas santunya, kumaha belasnya, dibahas santunya. Oh, eta cinta membutakan. Aduh. Atas saya gimana? Hah?